Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Tidak sengaja saya menemukan video itu di beranda Twitter saya. Ramai sekali, banyak ditanggapi, banyak di retweet, di komentar yang negatif, buruk gitu ya. Nah, karena banyaknya komentar-komentar yang mengolok-olok, melecehkan, menganggap gila dan lain sebagainya yang senada, maka saya ingin mengomentarinya. Komentar saya tidak ingin ikut-ikutan mengolok-olok bapak tadi itu yang melemparkan jala di tengah jalan ya, di sebuah tikungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada banyak orang yang ditugaskan di atas bumi ini, tugas-tugas khusus dari Sang Maha Pencipta yang tidak semuanya bisa dipahami oleh akal sehat kita semuanya. Kalau tugas-tugas jabatan-jabatan duniawi mungkin kita bisa memahaminya ya. Biasa orang misalkan menjadi lurah, menjadi bupati, menjadi gubernur gitu ya. Itu kita bisa takar, kita bisa ukur. Tetapi tugas-tugas khusus dari Sang Maha Pencipta hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, bisa memahaminya. Tetapi yang jelas bahwa ada orang-orang yang ditugaskan oleh Sang Pencipta untuk menjaga kehidupan manusia nyata. Ditugaskan oleh Sang Pencipta sebagaimana jobnya, sebagaimana job deskripsinya untuk mewujudkan kemaslahatan di atas muka bumi ini di luar apa yang menjadi tugas-tugas syariat, di luar apa yang menjadi tugas-tugas zahir yang bisa diamati secara kasat mata sebagaimana di awal tadi saya contohkan. Ini kajian ini lebih kepada kajian yang bersifat spiritual. Saya kira berlaku umum, tidak hanya spiritualitas umat Islam saja sebagaimana yang saya pelajari. Nah, untuk itu terkait dengan bapak tadi yang melemparkan jala di tengah jalan, saya tidak ingin ikut-ikutan suudon, tidak ingin ikut-ikutan membuli, apalagi mengatakan gila. Karena kita tidak tahu sejatinya apa yang dia lakukan, sejatinya apa yang dia lempar, apa yang dia tuju, apa yang ingin dia raih dengan jalannya itu. Tetapi beberapa fakta yang kita lihat. Pertama, bahwa bapak ini terukur melemparkan jalannya ketika jalan itu kosong, tidak dilewati oleh kendaraan, sehingga kemudian aman, tidak mengganggu pengguna jalan yang ada. Ya, itu secara jelas bisa kita lihat. Kecuali kalau bapak ini melempar jalannya asal-asalan, mengenai orang pengendara motor atau apa yang membahayakan, lah itu bisa kita tertibkan. Kita bisa melihat bahwa itu adalah orang yang tidak benar. Mungkin terganggu jiwanya atau yang lain. Tetapi tidak, sekali lagi, bapak ini sangat terukur, melemparkan jalannya di tengah-tengah saat tidak ada yang lewat. Dan bapak ini juga bertempat di pinggir jalan. Dia tidak di tengah jalan, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Satu itu ya. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengajak kita berprasangka baik ketika melihat fenomena-fenomena seperti ini. Siapa tahu bapak ini adalah bagian dari orang yang sedang menjalani tugasnya dari Sang Maha Pencipta untuk menjaga keamanan di wilayah jalan tersebut. Keamanan dari sisi apa? Keamanan dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata zahir kita, dengan mata fisik kita. Apa ada? Ada. Orang-orang yang paham di dunia spiritual pasti akan menjawab yang sama.
Selain hal-hal yang gangguan fisik, yang mengganggu keamanan hidup kita dimanapun, ada juga hal-hal yang non-fisik, hal-hal yang bersifat imaterial, hal-hal yang bersifat gaib, yang mengganggu kehidupan manusia. Baik yang dari dalam diri kita sendiri, maupun yang datang dari eksternal, dari luar diri kita sendiri. Karena kita hidup di muka bumi ini tidak sendirian. Kita diciptakan di muka bumi ini tidak sendirian. Ada makhluk-makhluk lain yang tidak nampak, yang tidak kasat mata. Makhluk-makhluk lain ini pun sama kayak kita manusia. Jangankan makhluk lain itu, yang gaib itu. Kita saja yang berwujud manusia yang bersifat zahir, ada yang jahat, ada yang baik. Mereka juga sama, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, orang-orang yang diberikan tugas khusus itu, tentu saja tugasnya saja khusus. Pasti dia tahu hal-hal spesifik, hal-hal khusus yang tidak diketahui oleh orang lain. Siapa tahu di tengah-tengah jalan itu memang ada sosok-sosok, ada makhluk-makhluk gaib yang kerjanya mengganggu pengguna jalan, sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, barangkali dia sedang menjala makhluk-makhluk itu agar tidak mencelakai orang lain. Barangkali siapa tahu begitu. Saya sih tidak mengatakan bahwa saya tahu itu, tapi saya kira lebih baik berhusnuzon begitu daripada kita suudon nuduh dia yang tidak-tidak, malah kita kena dosa. Nah gitu. Nah, lalu apa harus dengan cara jalan? Tidak harus dengan cara menjala seperti itu, tapi kan kadang-kadang dibutuhkan isyarat atau cara inisiasi untuk menghalau, untuk berhadapan dengan mereka. Ya inisiasinya terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Bisa hanya dengan gerakan tangan, bisa juga dengan alat yang lain. Ya, Bapak ini lebih suka memilih dengan cara menggunakan jala ikan. Mungkin agar lebih inisiasinya lebih jelas kan begitu. Tetapi bahwa jangan pernah Anda bertanya kepada orang-orang yang punya misi-misi khusus seperti itu agar mau menjelaskan secara detail dan menjelaskan apa adanya, tidak mungkin. Karena untuk misi khusus ya tidak mungkin akan dijelaskan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang tertentu yang paham, yang tahu. Dan kalau sudah tahu, sesama orang yang paham juga akan saling menjaga kerahasiaan masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan Bapak itu memang dalam konteks sedang menjalankan misi khusus dalam hidupnya. Sebagai sebuah pengabdian hidup dalam menjalankan tugas-tugas suci dari Sang Maha Pencipta. Ya, yang penting jangan suudon, jangan ikut-ikutan membuli karena belum tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Asal tidak anarkis orang ini, asal tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, tidak membuat kerusuhan, keresahan, tidak mengganggu. So, okay. Dan kita lihat tadi Bapak ini terukur. Tetapi dengan penjelasan ini tidak seterusnya, tidak selamanya kemudian ketika kita melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang di luar nalar, terus langsung memutuskan bahwa Bapak ini memang sedang punya tugas khusus, Bapak ini adalah wali, Bapak ini luar biasa, tidak seperti itu. Kita bisa menilainya, melihatnya, setidaknya menganalisa dari hal-hal lain seputar kehidupannya. Tidak semuanya lah ya, tidak semua hal-hal yang aneh-aneh, unik-unik kita kemudian menilai bahwa itu adalah wali, bahwa itu adalah orang yang suci, tidak selamanya. Jadi akan sangat bergantung pada konteksnya, kesehariannya seperti apa, dan banyak hal. Setelah itu baru kita menganalisa. Itu pun belum tentu benar analisa kita. Tetapi yang penting bahwa sikap husnudon, berprasangka baik, itu adalah yang terbaik daripada berprasangka buruk pada hal-hal yang kita belum tahu dalam hal spiritualitas. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.